Oke, di video selanjutnya kita akan masuk ke form kebersihan, tapi sebelum itu kita login dulu adminnya Eri Unus. Oke, di kebersihan kita dapat melihat bahwa ini monitoring kebersihan kamar. Nah, kita buat satu saja, di mana monitoring kebersihan ini mencakup kamar dan ruang. Oke, maka kita pergi ke admin, user interface, lalu data cek kebersihan kamar. Data cek kebersihan kamar. Maka kita akan membuat list di mana perlu kita buat kamar atau ruang. Nah, di sini kita perlu membuat kolom 4 dan 8 sehingga di bagian 4 ini, di bagian kiri kita menaruh form untuk memilih ruang maupun kamar, sedangkan di bagian kanan kita akan membuat form inputnya. Jadi kita ubah dulu monitoring kebersihan saja. Kita simpan, kemudian di bagian cek kebersihan ruang kamar, lalu cek kebersihan ruang kita hapus, karena kita hanya buat satu saja, maka kita hapus. Oke, setelah itu kita ubah ini menjadi cek kebersihan .php, di mana pasti akan ada error, sehingga jangan lupa juga kita ubah di bagian nav adminnya. Coba kita jalankan. Oke, error di sini. Coba kita ganti ke kebersihan. Oke, data cek kebersihan sudah jadi. Sekarang kita ke nav admin, assets nav, di bagian di bagian sini data kebersihan kamar kita ubah menjadi data cek kebersihan. Kita simpan. Kita coba jalankan dulu. Oke, data cek kebersihan sudah berhasil dijalankan. Selanjutnya kita akan membuat kolom. Kita akan membuat kolom di user interface data cek kebersihan. Di sini yang pertama div class row, kemudian di dalam div class row ada div class kolom sm4. Kita tutup dulu. Kemudian di bagian bawah juga kita buat div class call sm8. Kita tutup. Oke. Setelah itu di bagian sini kita buat form untuk memilih apakah ruangan maupun kamar. Maka kita buat form action data cek kebersihan.php. Oke. Setelah itu kita tutup. Maka setelah itu kita masukkan script input group yang submit itu di Waitress School. Itu di bagian Waitress School. Kemudian tutorial Bootstrap, lalu Bootstrap 4, input groups. Oke, input group kita ambil
Oke, kita ambil yang ini. Kita letakkan di sini. Coba simpan. Oke. Kita tutup dulu. Oke. Kita simpan. Setelah itu kita ubah ini inputnya, ini kita ubah. Kemudian MB-nya juga kita ubah menjadi 2. Di sini kita masukkan script untuk pilihan, berarti kita membuat select name. Select name-nya itu lokasi, di mana kelasnya itu form control. Kemudian dengan sistem required, sehingga perlu untuk diisi. Setelah itu kita tutup. Di dalam select ada option value. Kita kosongkan dulu. Option value kosong. Captionnya juga kosong, langsung kita tutup. Selanjutnya kita buat lagi option value ruang. Itu captionnya itu ruang. Lalu setelah caption ruang kita tutup. Yang terakhir untuk option berikutnya itu kamar dengan caption kamar. Kita tutup. Oke, setelah itu kita coba jalankan. Oke, ini kita kasih garis dulu di bagian sini. HR. Kita simpan, kita coba lihat. Oke. Sudah ada ruang, sudah ada kamar. Setelah itu di sini submit go. Kemudian untuk memanggil variabel post dan variabel lokasi, di mana ketika kita memilih kamar, maka yang muncul adalah kamar, dan kita klik ruang, maka yang muncul adalah ruang. Sehingga untuk memanggil variabel postnya ini, kita membuat variabel lokasi di bawah form ini. Kita buat dulu tag PHP-nya, PHP, tanda tanya PHP. Oke, kita sudah membuat tag-nya. Kita masukkan variabel lokasi. Kita membuat variabel lokasi sama dengan variabel post. Setelah variabel post, post, maka kita buat dulu lokasi. Oke. Lalu cek data di kamar dan ruang. Kita coba lihat ruang. Oke, variable post. Oke, di bagian sini ada terdapat error. Errornya ini disebabkan karena salah penulisan. Di sini kita lihat ada undivided variable post. Kita lihat di sini, dimana harus postnya itu huruf besar. Kemudian form actionnya juga perlu method post. Oke, kita simpan. Coba kita jalankan. Oke. Kebersihan.
ada kesalahan di sini data cek kebersihan untuk lokasi. Lokasi sama dengan oke. Kita coba klik dulu. Oke, kosong. Kita hiraukan dulu kesalahannya. Setelah itu kita akan membuat input formnya di bagian kanan. Maka di bagian kanan ini kita perlu untuk membuat script di mana kita menggunakan PHP. Jadi ketika kita mengklik ruang, maka inputnya itu ruang. Ketika kita memilih untuk kamar, maka yang muncul adalah input kamar. Oke, PHP. Sini kita menggunakan if lokasi. Oke, setelah if lokasi di sini if lokasi, maka setara dengan ID, setara dengan ruang. Kita tutup lagi. Setelah itu kita bikin pembuka, lalu ada kita buat lagi tag PHP-nya, PHP. Kita tutup dulu, kemudian else. Kita buka. Oke, setelah buka, nah ini untuk form ruang, kita isi dulu untuk ruang, dan bagian sini adalah untuk kamar. Jadi, untuk kamar, maka setelah kita buka, kita perlu menutupnya itu tanya PHP tutup. Oke, kita simpan. Kita coba jalankan dulu. Oke, di bagian kanan ada kamar, ruang, kamar. Oke, berhasil. Maka kita kembali ke sini, di bagian sini. Bagian ruang kita perlu membuat formnya. Form actionnya itu kita ambil dari control, ada insert, kemudian cek data, data cek kebersihan ruang. Insert data cek kebersihan ruang.php. Oke. Setelah itu metodenya post. Kemudian kita tutup, kita buka lagi. Di dalam form ini kita akan mengisi ruang. Oke, kita akan mengisi tanggal, ID ruang, status, dan ID karyawan. Kenapa kita perlu mengisi ID karyawan? Karena sekarang kita buat user interface-nya admin. Sehingga kita perlu memasukkan ID karyawan atau karyawan. ID ruang ini nanti kita ubah menjadi ruang, di mana tanggal ini bersifat statis, ID ruang bersifat dinamis, status bersifat statis, dan juga ID karyawan ini bersifat dinamis. Maka yang perlu kita masukkan di form ini adalah script input group yang akan kita ambil dari Bootstrap 4. Oke, ada di sini. Kita copy form ini, lalu kita masukkan. Setelah itu, kita ubah margin bottomnya menjadi 2. Kita ubah menjadi tanggal. Di sini tipe datanya tanggal itu date.
kelas form control name. Name-nya itu tanggal. Kita buat sistemnya required. Setelah tipenya required, bagian div. Oke, kita simpan dulu. Kita buat lagi yang list dinamis. List dinamis itu kita ambil dari input form dari script yang telah di copy, diberikan. Kita masukkan ke sini. Oke, label field-nya ini kita masukkan, kita gantikan dengan ruang. Name field-nya ini ID ruang. Select bintang from ruang. Kemudian name-nya ini ID ruang. Variabel ini adalah ID ruang. Kemudian variabel yang ini adalah nama ruang. Kita coba simpan, kita coba jalankan. Oke, untuk kamar ada tanggal dan juga ada ruang. Setelah tanggal ruang ada status dan ID karyawan. Status berarti status ini kita gunakan yang statis. Kita gunakan yang statis, Ctrl C. Ctrl C. Kita masukkan ini kita ganti dengan status. Maka karena status ini kita akan membuat pilihan sudah bersih, kotor atau lain sebagainya, maka kita ubah input type date-nya, input type-nya ini menjadi select name. Select name-nya ini status dengan kelas form control. Form control dengan jenis required. Kemudian kita tutup. Nah, di dalam select ini ada option sebagai pilihan. Optionnya itu option value. Yang pertama berarti kita buat untuk pilihan dulu. Pilihan dulu, kemudian kita tutup tagnya. Ada juga option yang berikut, option value. Ruangannya itu sangat kotor. Sangat kotor dengan captionnya itu sangat kotor. Lalu kita tutup. Di sini ada option value. Setelah sangat kotor maka cukup kotor. Cukup kotor dengan caption cukup kotor. Kita buka. Oke, pilihan yang berikut option value sedang dibersihkan. Sedang dibersihkan dengan caption sedang dibersihkan. Kita buat penutup. Sangat kotor, cukup kotor, sedang dibersihkan. Ada juga telah dibersihkan. Telah dibersihkan dengan caption telah dibersihkan. Tag penutup. Oh, salah. Oke. Yang berikut ada option telah dibersihkan, ada option value. Setelah telah dibersihkan maka bersih. Dengan caption bersih. Bersih. Kita tutup tagnya dulu. Oke, kita simpan lalu kita coba jalankan. Oke, statusnya sudah ada. Untuk ruang, go, statusnya sudah ada. Setelah status, yang berikut ada
ID karyawan. ID karyawan di sini menampilkan cleaning service. Maka kita menggunakan input list menu yang dinamis. Kita copy saja dari sini. Lalu kita letakkan di sini. Oke, kita buka. Select. Oke, sabar. Kita copy dari sini sampai sini, kemudian kita letakkan di sini. Input group teksnya itu dengan caption cleaning service. Cleaning service. Dengan select name-nya itu ID karyawan. ID karyawan. Oke, di sini select bintang from karyawan where pekerjaan like, karena karyawan ini ada dokter, admin, apoteker, dan lain-lain, maka karyawan where pekerjaan like cleaning service. Setelah like cleaning service, ID ruang ini kita ubah menjadi ID karyawan, dan nama ruang ini kita ganti menjadi nama. Kita coba jalankan. Oke, di sini ada cleaning service Gisel sama Diana, maka kita coba order by name. Order by nama. Order by namanya ini kita ascending saja supaya dari A ke Z. Kita coba jalankan. Oke, Diana Uli dan Gisel. Setelah itu kita buat buttonnya, input class button success, dengan tipenya itu submit, value-nya simpan. Kita tutup, kita coba jalankan. Oke, untuk ruang berhasil. Setelah itu kita coba ke kamar. Kita pergi ke kamar. Di bawah sini kita bikin lagi hal yang sama, yaitu kita buat form action. Nah, form action di sini karena tadi di atas ini cek kebersihan ruang, untuk ruang, maka di actionnya ini cek titik garis miring kontrol insert, kemudian setelah insert data cek kebersihan kamar dengan metodenya itu post. Oke, setelah itu kita cek dulu, cek. Oke. Setelah itu form action ini kita akan tambahkan sesuai dengan bagian kamar. Sama halnya juga ada tanggal, ID kamar, status ID karyawan. Maka di sini kita buat tanggal dulu, tapi kita copy input grupnya yang dari Bootstrap ini. Kita letakkan di sini. Oke, default ini kita sama halnya dengan yang di ruang tadi. Tanggal, teksnya ini kita ubah menjadi date, class form control, name, tanggal, dengan tipenya itu required,
sistemnya itu required, sehingga perlu untuk diisi. Setelah itu kita simpan. Setelah itu ada ID kamar yang bersifat dinamis, maka kita masukkan bagian ini saja. Oke, kita copy, kita simpan. Di bagian sini kita masukkan kamar. Di sini ID kamar. Select bintang from. Select bintang from kamar. Kita hapus dulu bagian yang ini. Select bintang from kamar. Kemudian option value-nya ini ID kamar. Nah, di bagian sini karena kamarnya itu ada kamar, kelas, dan harga, maka name di bagian sini kita pakai string titik kedua ini, lalu titik lagi, kita masukkan variabel D, nama kelas, lalu kita masukkan string lagi, titik, variabel kelas. Setelah variabel kelas ada variabel harga. Variabel harga. Kita coba lihat dulu. Kamar ini kita order by. Kemarin kita order kamarnya itu berdasarkan harga. Order by harga. Descending. Oke, kita coba simpan. Coba kita cek. Untuk kamar. Oke, dari harga termahal sampai termurah. Oke, tanggal, kamar. Setelah tanggal dan kamar, ada juga status. Statusnya ini kita copy saja. Oke, status ini kita copy. Kita letakkan di select. Oke, di bawah div ini. Oke. Status, setelah status 22. Oke, ini kita ubah menjadi 2 juga. Setelah itu, setelah status ada untuk cleaning service, itu kita juga copy saja. Oke, yang list dinamis ini kita tinggal masukkan di sini. Nah, setelah itu kita buat tombolnya, input class, input class btn success, dengan tipenya itu submit, value-nya simpan. Oke, coba kita cek ruang, kemudian kamar. Oke, setelah itu setelah coba kita cek lagi. Oke, ada error di sini. Nah, kita lihat di sini ada error. Kemudian ada bagaimana kalau saat kita tidak klik apa-apa, form ini tidak ada. Maka di form ini kita coba masukkan di bawah form ini.
Oke, PHP yang ini sama ini. Oke, kita buat yang ini lagi. If PHP if variabel lokasi tidak sama dengan kosong, maka kemudian kita tinggal tambahkan lagi PHP tutup. Oke, kita coba simpan, lalu kita jalankan kebersihan. Untuk bagian ini kita coba letakkan di atas. Oke, kita coba ini di X, kita letakkan di atasnya yang ini. Oke, kita coba save, kita jalankan lagi. Oke, sudah tidak ada. Nah, setelah itu karena ada error di sini, tapi form inputnya kita sudah buat sesuai dengan apa yang kita harapkan, maka kita tinggal hide, kita hilangkan atau sembunyikan error yang ini. Kita ambil dari data rawat inap. Data rawat inap yang ini. Kita copy, kita masukkan ke data cek kebersihan. Kita letakkan sini, kita simpan, lalu kita coba jalankan. Oke, selesai untuk kebersihan. Yang berikutnya kita akan masuk ke rekam medis.